Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 10 peralatan yang biasa digunakan dalam penelitian ekologi bersama saya, yaitu Octavia Nanda Putri dengan NPM 2017-02-1020 dari kelas A Biologi. Baiklah, yang pertama ada flowmeter. Flowmeter merupakan alat penelitian dalam ekologi umum sebagai alat akuatik yang biasanya berfungsi untuk mengukur derasnya arus dan memiliki prinsip kerja untuk mengukur arus air dengan mengukur gerakan turbin atau kincir yang terdapat pada salah satu sisi alat ini, dan secara digital terukur kecepatan putaran yang menggambarkan kecepatan arus. Berikut langkah kerja dari alat ini sebagai berikut. Yang pertama, letakkan flowmeter pada air, kemudian sensor flowmeter yang terletak di bawah air akan memberikan sinyal sehingga skala akan menunjukkan angka kecepatan aliran air tersebut dengan satuan meter kubik per detik. Berikut adalah gambar flowmeter. Selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan alat yang sering digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer, di mana menunjukkan kelembapan yang relatif. Maksudnya, presentasi dari kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau dari keduanya. Dan alat ini biasanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kelembapan relatif, atau dalam fisika kita mengenalnya dengan istilah RH atau relative humidity. Berikut adalah kegunaan dari alat ini. Untuk kegiatan sehari-hari, dapat meramal cuaca di sekitar, mengetahui dan monitoring kelembapan laboratorium, serta mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan dan berguna dalam kegiatan pembuatan tanaman, serta sering dipakai untuk sebuah penelitian. Oke, next. Berikut prinsip dan langkah kerjanya. Prinsip kerjanya yaitu air yang terdapat pada tempat tersebut merupakan alat kontrol. Dari alat tersebut, ketika hembusan angin atau kecepatan datang, maka termometer kering pun akan bekerja. Maka kecepatan angin dan suhu berbanding terbalik, sedangkan kecepatan penguapan dan kecepatan angin berbanding lurus. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur klimatik. Langkah kerjanya yaitu meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya, lalu kita menunggu beberapa saat, kemudian baca skala yang ditunjuk. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen, dengan bersama derajat Celcius. Peletakan hygrometer adalah untuk mencegah munculnya jamur yang akan merusak tempat tersebut. Oke, next slide. Yang ketiga ada conductivity meter celup. Berikut gambarnya. Ada conductivity meter celup merupakan alat penelitian dalam ekologi umum sebagai alat akuatik yang berfungsi mengukur kadar ion dalam suatu perairan dengan prinsip kerja mudah dipakai dibanding yang meter tetes, dan biasanya digunakan untuk membaca kadar ion dalam suatu perairan untuk meningkatkan konduktivitas air tersebut. Langkah kerjanya yaitu kalibrasi alat, kemudian celupkan bagian bawah conductivity meter, dan pada bagian tersebut sensor, dan hasil sensor tersebut dapat dibaca pada layar digital dan sumbernya ada di bawah. Kita akan next slide. Yang keempat ada soil tester. Soil tester itu merupakan alat ekologi umum sebagai alat edafik yang berfungsi untuk mengukur pH tanah dan kelembapan tanah dengan satuannya persen. Soil tester juga memiliki prinsip kerja yaitu peka terhadap konsentrasi H+ atau OH- dengan dapat mendeteksi kandungan pH tanah dan mendeteksi kondisi air pada tanah sehingga kelembapan tanah dapat terukur. Langkah kerjanya yaitu pertama, tancapkan ujung alat runcing ke dalam tanah hingga sel-selnya terbenam dalam tanah dan biarkan beberapa saat. Kemudian lihat skala besar atau atas untuk menentukan pH tanah. Selanjutnya, tekan tombol yang berada di alat samping untuk menentukan kelembapan tanah setelah dibiarkan beberapa saat, dan melihat skala kecil atau bawah sebagai penunjuk kelembapan tanah. Yang kelima ada harness, yaitu alat panjat yang bertipe full body harness dan seat harness. Biasanya bentuknya itu dihubungkan pada seluruh badan, dan seat harness juga seperti celana bentuknya untuk duduk saat ditarik ke atas. Dan ini biasanya digunakan sebagai pengaman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan prinsipnya yaitu pengaman saat bekerja di ketinggian dan diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Langkah kerjanya yaitu pertama, baik seat harness atau full body harness dengan cara memasukkan bagian besi yang ada di harness dengan karabiner. Selanjutnya yang keenam ada Wormeri. Wormeri ini alat-alat penelitian dalam ekologi umum yang biasa disebut alat EDAFID yang berfungsi sebagai pengamat atau mengamati gerak taksis cacing yang memiliki prinsip kerja yaitu cacing akan bergerak ke arah rangsang melalui lubang pori yang membatasi ketiga ruang. Langkah kerjanya yaitu pertama, sesuai dengan gambar, beri pembatas yang telah dilubangi pada bagian kotak kaca. Yang kedua, setelah itu masukkan ke tanah pada ketiga ruang yang terbentuk dan tanah yang berada di tengah itu sebagai pusat kontrol. Selanjutnya, ruang yang di samping diberi perlakuan berupa hormon atau zat lainnya. Yang keempat, amati pergerakan cacing, akan terlihat apakah cacing itu bergerak ke arah kiri atau kanan. Oke, begitulah. Selanjutnya kita akan naik ke slide berikutnya, yaitu ada Secidis. Secidis ini merupakan alat analisis untuk alat ukur untuk tingkat kekeruhan air, yang berfungsi untuk mengukur kecerahan air atau sejauh mana cahaya masuk ke dalam satuan meter. Prinsip kerjanya itu sederhana, karena untuk mengukur transportasi air di lautan dan danau, dan berupa lempengan berbentuk cakram yang diberi warna pada permukaan cakram. Langkah kerjanya itu berikut. Pertama, berupa porselin warna putih dan hitam yang bisa dilihat di dalam permukaan air, kemudian diberi tali. Selanjutnya yang kedua, memasukkan Secidis ke dalam permukaan air sampai putih warnanya dan tidak terlihat lagi, dan ditarik sedikit warna putihnya, kemudian pegang tali permukaan air. Selanjutnya, ukur tali dari permukaan air sampai batas Secidis. Yang ke-8 ada meteran. Meteran ini biasanya itu berbentuk EDAFID yang untuk mengukur panjang suatu objek. Prinsip kerjanya yaitu panjang benda yang diukur akan sama dengan panjang yang tertera pada meteran. Langkah kerjanya yaitu pertama, memberi tanda pada benda yang akan diukur. Yang kedua, meletakkan skala angka 0 pada alat ukur tersebut dan beri tandanya. Terus yang ketiga ada kita akan baca angka skala alat ukur tersebut di ujungnya untuk mengetahui panjang benda tersebut. Dan berikut sumbernya yaitu http://cahya-wordpress.com 2008 tanggal 9/23 full body harness HTML. Selanjutnya ada kompas Brunton, yaitu alat praktikum penelitian ekologi sebagai bentuk EDAFID yang berfungsi sebagai alat mencari arah magnetis utara dan mengukur sudut kompas dan lainnya. Langkah kerjanya yaitu diletakkan di atas peta topografi, bidik suatu objek menggunakan kompas. Setelah benda yang dibidik berhimpitan dengan garis lurus yang dicermin, tekan tombol pengunci dan lihat kompas terdiri dari jarum penunjuk yang mempunyai magnet yang disimpan di suatu tempat, dan magnet tersebut akan selalu menunjukkan arah utara bumi. Yang selanjutnya yaitu baca derajat yang ditunjuk jarum utara. Dan prinsip kerjanya yaitu untuk menentukan arah mata angin dan menentukan keberadaan sudut suatu tempat dari arah utara, yang disebut dengan kompas Brunton. Oke? Yang selanjutnya ini adalah yang terakhir, angka 10, yaitu kaliper. Kaliper ini alat praktikum penelitian ekologi dalam bentuk EDAFID, berfungsi untuk mengukur diameter luar atau dalam suatu benda, misalnya batang pohon yang dipakai. Prinsip kerjanya yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara dicapit. Langkah kerjanya yaitu putar pengunci ke kiri, selanjutnya buka rahang kanan dan masukkan benda ke rahang bagian bawah jongkok sarang. Geser rahang tepat pada benda dan putar pengunci ke kanan, dan bacalah skala utama dan skala non-minusnya. Oke, baiklah. Sudah selesai? Terima kasih. Saya akhiri apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi dan dalam pengenalan alat-alat ekologi. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.